Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazli Ramadana dengan NIM 1123065. Saya merupakan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Syekh Jambil Jambe, Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review sekaligus pendapat saya sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Islam mengenai tema strategi memakmurkan masjid. Tema ini menurut saya sangat penting untuk dibahas karena masjid bukan hanya sekedar tempat melaksanakan ibadah solat, melainkan pusat kehidupan umat Islam yang memiliki fungsi sosial, pendidikan, dakwah, bahkan pembinaan keluarga dan moral masyarakat. Ketika kita membahas strategi memakmurkan masjid, menurut saya kita tidak hanya bisa melihat kondisi masjid hari ini, tetapi juga perlu menggali sejarah panjang bagaimana masjid menjadi pusat peradaban Islam sejak zaman dahulu. Jika kita melihat sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bahkan setelah hijrah ke Madinah, salah satu langkah pertama Rasulullah adalah membangun masjid Quba dan kemudian Masjid Nabawi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat Islam dimulai dari pembangunan masjid. Menurut sejarah, masjid pada masa Rasulullah bukan hanya tempat ibadah ritual. Masjid ini menjadi pusat pendidikan, pusat musyawarah politik, tempat menyelesaikan persoalan sosial, tempat pembinaan generasi muda, bahkan tempat perlindungan bagi masyarakat miskin. Di masjidlah Rasulullah mengajarkan ilmu agama, membina sahabat, menyusun strategi sosial, hingga menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Dengan kata lain, masjid pada masa awal Islam merupakan jantung kehidupan umat. Namun jika kita melihat realitas saat ini, menurut pendapat saya, sebagian masjid mengalami perubahan fungsi yang cukup signifikan, yang mana banyak masjid hanya ramai ketika sholat Jumat, bulan Ramadan, atau hari besar Islam. Sementara di hari-hari biasa terlihat sepi. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap masjid hanya tempat orang tua, bukan tempat bagi anak muda. Hal ini menjadi tantangan besar bagi umat Islam, khususnya generasi muda dan para pengurus masjid. Oleh karena itu, saya memandang bahwa memakmurkan masjid tidak cukup hanya dengan membangun bangunan fisik yang megah, tetapi kita juga harus membangun kehidupan di dalamnya. Banyak masjid memiliki bangunan yang indah, pendinginan ruangan lengkap, dan arsitektur mewah, tetapi jamaahnya sedikit. Sebaliknya, ada masjid sederhana tetapi sangat hidup karena memiliki kegiatan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, strategi memakmurkan masjid hanya fokus pada manusia, bukan hanya bangunan saja. Kemudian, strategi pertama dalam memakmurkan masjid adalah menghidupkan fungsi pendidikan Islam secara berkelanjutan. Masjid harus kembali menjadi pusat ilmu pengetahuan seperti pada masa Rasulullah SAW. Kegiatan seperti kajian rutin, kelas membaca Al-Quran, pembelajaran fikih keluarga, diskusi keislaman, hingga sampai pendidikan akhlak bagi anak-anak harus diperkuatkan. Pendidikan ini penting karena masyarakat modern menghadapi tantangan moral yang semakin kompleks. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, masjid ini juga dapat menjadi tempat edukasi keluarga sakinah. Banyak konflik rumah tangga yang terjadi karena minimnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami istri. Komunikasi ini keluarga sangat penting dan pendidikan anak. Menurut saya masjid dapat mengadakan seminar pranikah, konsultasi keluarga Islami, hingga bimbingan rumah tangga agar keluarga Muslim menjadi lebih harmonis. Strategi kedua adalah mengajak generasi muda atau Gen Z untuk aktif di masjid. Salah satu masalah utama saat ini ialah kurangnya keterlibatan anak muda di lingkungan masjid. Sebagian remaja merasa masjid terlalu formal, membosankan, atau kurang memberi ruang kepada mereka. Menurut saya, paradigma ini harus diubah. Anak muda jangan hanya diposisikan sebagai peserta, tetapi juga sebagai pelaksana kegiatan. Kemudian, masjid ini menjadi ruangan tumbuh bagi generasi muda, bukan sekedar tempat datang lalu pulang setelah sholat. Jika kita melihat sejarah Islam, banyak tokoh besar lahir dari pembinaan di masjid. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW tumbuh dalam lingkungan pendidikan masjid yang kuat. Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa kebangkitan umat Islam harus dimulai dari menghidupkan kembali fungsi pembinaan generasi di masjid. Strategi ketiga adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat.
Dalam Islam, masjid ini bukan hanya tempat hubungan manusia dengan Allah saja, tetapi juga tempat memperkuat hubungan manusia dengan sesama. Misalnya, masjid dapat menjadi pusat santunan anak yatim, pengumpulan zakat, bantuan untuk masyarakat miskin, kemudian pengobatan gratis, donor darah, hingga kegiatan kemanusiaan lainnya. Ketika masyarakat melihat bahwa masjid hadir membantu kebutuhan mereka, maka rasa memiliki terhadap masjid akan semakin tinggi. Bahkan orang yang awalnya jarang datang ke masjid bisa mulai tertarik karena merasakan manfaat sosialnya. Saya juga melihat bahwa transparansi pengelolaan masjid sangat penting. Salah satu tantangan dalam pengelolaan masjid saat ini adalah kurangnya keterbukaan dalam administrasi dan pengelolaan keuangan. Menurut saya, pengurus masjid harus profesional, yang mana memiliki sikap yang amanah dan transparan agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Dalam hukum Islam sendiri, amanah ini merupakan prinsip penting yang harus dijaga. Kemudian strategi selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi digital untuk dakwah masjid. Di era modern sekarang ini, masjid tidak boleh tertinggal dalam penggunaan teknologi. Masjid bisa memiliki media sosial aktif dan membagikan jadwal kajian, konten dakwah singkat, informasi kegiatan sosial, hingga siar langsung ceramah. Ini penting karena masyarakat sekarang, terutama anak muda, sangat dekat dengan dunia digital. Dengan pendekatan digital, dakwah masjid ini tidak hanya terbatas bagi jamaah yang hadir secara fisik, tetapi juga menjangkau masyarakat luas. Bahkan seseorang bisa belajar Islam dari rumah melalui konten yang dibuat oleh masjid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk review video terkait ketertarikan atau memakmurkan masjid. Apabila ada kata-kata yang salah dari yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.